ada lagi program pemerintah yang menyengsarakan rakyat, namanya program Tapra. Yang aku tahu itu Tupperware. Jadi semacam asuransi lah ini ya. Sama seperti aku dulu waktu dimingi-mingi asuransi. Katanya ini semacam menabung, suatu saat bisa diambil. Sama seperti Tapra ini. Terus lama-lama uang kita itu hilang, nggak bisa diambil. Aduh, bahaya tuh. Terus kita mengadu ke siapa? Ke presiden. Uang asuransiku aja udah kulaporkan ke presiden, gak ditanggapin. Terus kita mau buat program lagi, ikutan ke Tapra ini. Ya ampun Tuhan, kok tega sekali sih pemerintah ini menyengsarakan rakyat ini. Aduh. Untuk mengatasi korupsi, rakyat naikkan pajaknya. Untuk mengatasi korupsi, buat kebijakan baru. Buat tabungan yang namanya Tapera. Tapera itu kepanjangan dari tabungan perumahan rakyat. Dan gaji-gaji karyawan akan dipotong 2,5%. Lucu programnya ya. Jelang yang namanya lengsernya penguasa Oktober mendatang. Pakai aji mumpung nih ya. Sebelum itu akan melanjutkan program dari makan siang batal dijadikan sarapan pagi. Untuk kibuli masyarakat agar bisa tergiur dengan sarapan pagi dan makan siang itu, makanya rakyat dicomotin uangnya. Hanya saja itu tidak kata-kata kasar dengan potongan-potongan itu dan potongan ini. Bila perlu kencing aja kenain pajak rakyat, ya kan, naik pula, ya kan. Kalau bisa sih, kalau saya kencing di atas kepalanya pejabat itu. Nah, ada kabar baru, kebijakan baru dari pemerintah, Tapera, tabungan perumahan untuk rakyat. Bagaimana kalau yang udah punya rumah, gaji-gajinya misalnya ya, karyawan yang udah lama, gajinya yang besar, misalnya gajinya 10 juta, berarti dipotong 2,5 juta. Disisihkan untuk pemerintah, nabungin buat rakyat yang gak punya rumah. Paham rakyat Indonesia? Cekikin aja itu rakyat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Dukung tuh program yang akan disambungkan, katanya yang estafetnya nanti, yang kata Kapolri itu memilih pemimpin yang untuk estafet. Supaya kenapa? Ya, korupsi itu bisa estafet. Ya, untuk mengatasi korupsi rakyat dicekik aja, pajak naikkan, buatlah kebijakan-kebijakan baru. Negara Konoha emang lucu ya. Mentung lama-lama sama rakyatnya. Nggak sekalian dimatiin aja rakyatnya. Biar Anda itu kali-kali tambang kayak raya. Indonesia emas, Indonesia maju. Yang maju pejabatnya, emasnya dimakan mereka. Aduh, makin kesini kebijakan sih. Aduh, Mukidi ini ya benar-benar dah. Ya benar-benar nggak masuk logika. Saya tanya, bagaimana kalau karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan itu yang udah punya rumah tetap dikenakan potongan untuk menabungin orang subsidi silang agar mendapatkan rumah. Seperti orang janji 0%, DP 0% dulu. Woi, pejabat, penguasa, apakah yang punya rumah nanti, ya, yang udah punya rumah, ya, yang udah punya rumah, kerja, gajinya tetap dipotong 2,5%? Kegunaannya untuk apa aja, jelaskan dong sama rakyat. Berapa juta, berapa ribu Indonesia yang kerja, yang udah punya rumah tuh misalnya dipotong 2,5 juta, misalnya dalam 10 juta, artinya 2,5%. Pak Jokowi itu untuk siapa? Lalu untuk diberikan nanti estafet kan kepada orang yang akan memberikan susu gratis, kepada orang yang memberikan sarapan gratis sama makan siang gratis. Indonesia dicekik-cekikin semua gitu kan. Bagus, berapa tepuk tangan bro, tepuk tangan bro buat ini nih ya, pemimpin kita. Pajak naikkan semua ya, alih-alih Indonesia maju, Indonesia emas ya. Oke gas ya, yang maju pejabatnya, korupsi tambah maju, emasnya buat mereka, buat pejabat. Sekarang buat peraturan baru ya, kebijakan baru, Tapera, tabungan perumahan rakyat, potongin karyawan gajinya 2,5%. Gile nggak kira-kira? Tambah gile nggak? Tambah ugal-ugalan nggak?
Ini yang katanya Kapolri dulu ya, mencari pemimpin itu yang bisa mengambil alih estafetnya. Nah itu kalau udah kebijakannya dibentuk begini agar anaknya bisa estafet melanjutkannya korupsi itu. Paham? Gile benar bro. Semakin sini semakin bobrok aja itu yang namanya kebijakan-kebijakan itu. Agar kenapa? Agar Indonesia ini cepat bubar karyawan-karyawannya yang nggak kerja lagi. Gulung tikar, lalu pengusahanya pulang tuh ke negaranya masing-masing. Ya kan? Indonesia biarin aja ngemis sono, jadi pengemis semua rakyatnya. Yang maju, yang Indonesia emas, yang maju siapa? Pejabatnya. Emasnya untuk siapa? Untuk anak-anak pejabatnya. Paham aja sampai di sini. Ya, apa arti Indonesia maju, Indonesia emas? Ya anak-anak pejabat pada maju, mewah-mewah. Emasnya berpejabat. Ya kan? Maju dari mana? Indonesia maju, Indonesia emas. Pret. Indonesia dirampok, emasnya berpejabat. Dari ulah KPK-nya aja udah maling emas semuanya. Nah itu dia tuh, ya. Ada pula itu yang komen bikin konten ngalur ngidol pret. Kalau ngalur ngidol lu waras nggak di situ? Ah, makan tuh gas, ya. Kau gaji akan dipotong buat subsidi silang, maksudnya. Ya kan? Alasan tapera, tabungan perumahan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat mendukungnya. Supaya estafet pula anaknya meneruskan ini. Tenggelam Indonesia tenggelam. Kalau ada orang yang kritik cidok, undang-undang harus dibuat mendadak ke DPR. Ya, siapa aja yang bisa kasih amplop di situ agar rakyat ini nggak boleh bicara. Begitu kan? Bagus berapa buat Mukidi ini ya, negara kenoha ini. Besok apa lagi Pak setelah tapera? Pemotongan 2,5% buat rakyat untuk perumahan rakyat. Rakyat yang mana dulu kasih tahu dong? Hah? Benar-benar ini ya Pinocchio, Mukidi itu benar-benar Bahaya kan? Pak Ya Jokowi. Pinocchio, tambah manjang aja ininya. Is the best, mana yang is the best? Makan tuh gas, makan tuh estafet. Ya cekikin aja tuh rakyat kecil. Buan gemukin yang namanya pejabat supaya digemukkan, supaya dipelihara. Salam waras, salam NKRI. Assalamualaikum. Ya, aku baca komen ya. Komennya ini tentang videoku yang tentang pajak naik dan segala macam itu ya. Jadi gak sakit kali katanya. Kami yang di Aceh, kami nggak milih, kami juga kena imbas ya. Semua kita terkena imbas. Ya apalagi ada peraturan baru lagi nih, keluar lagi ya kan, 3% dipotong gaji ya kan. Untuk tabungan masa depan, tabungan rakyat gitu lah. Aduh, nggak ngerti juga lah aku. Gaji nggak naik ya kan, tapi malah ada pemotongan gitu ya. Jadi di sini kita ambil positifnya aja kawan-kawan ya. Ambil positifnya begini. Kita punya Tuhan dan kita pasrahkan semua kepada Allah. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Kalau Allah sudah berkehendak. Jika ini adalah kehendak Allah, maka insya Allah kita bisa dapat menjalaninya ini atas kehendak Allah. Jadi kita hanya meminta kepada Allah agar supaya kita dimurahkan rezeki dan bisa menjalani hidup seperti sedia kala gitu ya. Dan satu hal lagi, kemenangan itu adalah milik kita. Kenapa aku bilang gitu? Karena kita tidak mendukung adanya kenaikan, kita mendukung adanya perubahan. Tapi ketika mendukung berkelanjutan terjadi seperti ini, maka kita tidak merasakan beban moral ya. Jadi alhamdulillah ya, kita tidak salah pilih kawan-kawan, itu aja. Oke? Kita tidak salah pilih. Masalah hidup kita tetap akan menjalaninya ya, gitu aja. Nah, bagi anda-anda yang memilih berkelanjutan, silahkan menikmati kebijakan-kebijakan yang menurut anda oke as nikmati ya. Jangan pernah mengeluh. Kalau kami boleh mengeluh, kalau kalian tidak boleh. Paham? Selamat malam. Yap, itulah bentuk kegelisahan emak-emak terhadap apa yang menjadi pemerintahan Pak Jokowi di akhir-akhir jabatannya ini semakin bobrok. Terlihat bahwa seolah-olah sengaja untuk membuat rakyatnya menderita. Dan wajar jika netizen
maupun barisan emak-emak ini bersuara dan bahkan membuat statement yang begitu keras, menohok tentunya, karena Pak Jokowi sendiri tidak pernah berpikir persoalan bagaimana agar bisa mensejahterakan rakyat, melainkan mensejahterakan dirinya, anaknya, dan keluarganya. Yang artinya Pak Jokowi ini tidak pernah berpikir persoalan bagaimana penderitaan rakyat, bagaimana keluhan-keluhan rakyat. Saya kira ini yang tidak bisa kita biarkan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Lia Medan tadi, bahwa kalian-kalian pendukung 02, pendukung Prabowo Gibran, yang mendukung keberlanjutan dari apa yang menjadi program Pak Jokowi, jangan pernah mengeluh. Yang berhak mengeluh adalah kita yang tidak memilih Prabowo Gibran. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih buat barisan emak-emak yang selalu bersuara lantang demi sebuah keadilan, demi sebuah kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Dan saya berharap Nyai Widya dan kawan-kawan selalu semangat dan jangan pernah menyerah untuk menyuarakan kebenaran. Dan yang paling utama adalah semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya tentunya. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.